Oke, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera buat kita semua. Anak-anakku kelas 12 MIPA 4 yang saya banggakan. Salam Covid dari jauh. Saya di sekolah hari ini bersama semua anak-anakku yang masih komitmen ada di rumah. Artinya apa? Kita masih konsisten untuk melawan COVID-19 melalui belajar dari rumah. Apakah bahasa milenialnya itu work from home, kerja di rumah aja katanya. Bahasa bahasa daerahnya onroko diboleh. Oke. Yang pertama-tama saya ucapkan selamat datang di meeting Zoom Sejarah Indonesia yang sebenarnya ini bukan keinginan kita. Ini bukan keinginan pribadi kita untuk melaksanakan kegiatan ini. Tetapi karena negara kita masih dalam kondisi darurat COVID-19, salah satu cara untuk melawan COVID dan berteman dengan COVID adalah tetap menjaga kesehatan kita dari virus corona 19 ini. Dengan cara tetap menjaga proses protokoler yang sudah diatur oleh pemerintah, misalnya menjaga jarak, membersihkan lingkungan, menjaga kebersihan yang sebagian daripada iman. Artinya bersih itu sebagian dari iman, ini menjadi sebuah bahasa bijak sepanjang masa. Kenapa kita gunakan hari ini? Rajin cuci muka, ketika mau keluar pakai masker, jaga jarak. Jaga jarak yang saya maksud bukan baku bombe. Karena kita sekarang berjarak namun dekat. Selanjutnya kita coba masuk di materi bab 3. Anak-anakku mungkin punya buku pegangan sejarah wajib halaman 77 di buku ajar sejarah Indonesia wajib. Kita akan masuk pada tema sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin. Sebelum memasuki materi itu, kita kronologiskan atau ceritakan bagaimana kemudian muncul tema sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959-1965. Ini kemudian menciptakan sebuah tahapan cerita. Jadi belajar sejarah itu sebenarnya belajar cerita. Muhammad Yusran, selamat siang. Siang, Pak. Kau nampak lebih gagah begitu. Tapi lebih gagah lagi kalau rambutnya sedikit dipotong. Oke, kita lebih lanjut akan membahas sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin. Saya bilang tadi bahwa belajar sejarah itu belajar sebuah cerita. Dari cerita itu ada pesan, ada kesan, dan kemudian ada rekomendasi. Ada rekomendasi yang kemudian kita harus jalankan. Kita harus tahu, kita harus mengerti. Seperti ketika Anda menonton sebuah film yang berdrama atau berseri, sinetron yang berseri. Ketika Anda menonton film seri pertama sampai seri 10, ternyata seri ini sekarang, film ini sudah seri ke-21, artinya ada 10 seri yang kemudian Anda tidak lihat. Dan Anda tidak mampu ceritakan secara kronologis. Sehingga berbicara tentang sejarah adalah berbicara tentang sebuah cerita yang terstruktur sesuai dengan angka dan waktu. Kemudian sesuai dengan angka dan waktu kronologis dan tokoh cerita itu.
pertanyaan kemudian muncul bahwa Pak, saya juga punya sejarah sendiri dong. Iya, tapi sejarahnya Anda layak kita pelajari atau tidak itu tergantung dari besarannya sejarah Anda. Apakah sejarah Anda ini mampu untuk digemari, mampu untuk dijadikan motivasi, mampu untuk dijadikan edukasi. Ini kemudian yang menjadi latar belakang kenapa cerita sejarah itu penting untuk kita, karena kenapa peristiwa-peristiwa yang dianggap bersejarah itu adalah sebuah kejadian atau cerita masa lalu yang kemudian mempunyai bobot, mempunyai peristiwa yang penting bagi umat, misalnya berbicara tentang perang dunia, berbicara tentang peradaban Islam, itu penting untuk umat. Kenapa? Karena di balik cerita sejarah itu ada kemudian pesan yang kita harus dapat, yang kita harus tahu, dan kita harus jalankan agar ke depannya kita tidak melakukan hal yang sama dan yang salah. Oke ya. Nah, kemarin kita bahas tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia pada demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Kalau anak-anakku kemudian melihat bagaimana proses terjadinya sistem politik, bagaimana berkembangnya sistem ekonomi di zaman demokrasi liberal, ini kemudian menjadi pengetahuan tersendiri bagi Anda bahwa di Indonesia itu pernah ada sistem pemerintahan dalam bentuk parlementer atau liberal. Itu terjadi di angka tahun 1959 sampai di angka tahun 1959. 1950 sampai 1959. Prosesnya seperti ini secara politik dan seperti ini secara ekonomi. Kami melihat misalnya ketika Anda mengetahui prosesnya itu secara keseluruhan, Anda mampu untuk menelaah bahwa kejadian pada masa itu kondisinya seperti ini. Ya kan? Itu pengantar. Nah, karena di demokrasi liberal dianggap gagal oleh beberapa pihak di negara ini, maka digantilah menjadi sistem dan struktur politik ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Jadi ada perubahan, pergeseran sistem pemerintahan. Kalau dalam demokrasi liberal, kalau di masa demokrasi liberal, ada dua pimpinan yang ada di negara ini. Sistemnya. Sistem demokrasi liberal itu ada dua pimpinan yang ada di negara ini. Yang pertama presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Artinya ada dua orang yang kemudian punya peranan penting dalam proses bernegara kita. Pak, pimpinan negara itu siapa? Pimpinan negara, kepala negara. Yang dimaksud adalah presiden. Di masa demokrasi parlementer atau liberal. Perdana Menteri berfungsi untuk menjalankan roda pemerintah. Artinya ada dua yang kemudian menjadi tokoh sentral gerakan pemerintahan di negara ini. Ada presiden menjadi kepala negara, tapi tidak menjadi kepala pemerintahan. Apa yang dimaksud dengan kepala pemerintahan? Kepala pemerintahan itu adalah mereka yang memerintah di wilayah pemerintah. Ngerti nggak sampai di sini? Perdana Menteri di masa demokrasi liberal itu mereka yang memerintah pemerintah. Pak, presiden apa? Presiden menjadi sebuah simbol kepala negara. Contoh, Malaysia misalnya. Malaysia kan ada rajanya. Ya kan? Raja itu menjadi sebuah lambang negara. Tapi yang menjalankan roda pemerintahan Perdana Menteri. Itu yang dimaksud dengan sistem demokrasi liberal.
Nah, karena dalam prosesnya 1950 sampai 1959, demokrasi liberal dianggap gagal karena kenapa? Stabilitas politik, stabilitas ekonomi itu tidak berjalan efektif. Kalau Anda mencermati secara keseluruhan, maka kita melihat adanya pergantian kabinet yang silih berganti di dalam durasi waktu kurang dari 10 tahun. Artinya memang ada kepentingan-kepentingan partai politik yang tidak jalan sesuai dengan apa mestinya. Misalnya, partai politik itu tidak lagi mengurusi umat, tapi mengurusi kepentingan pribadi partai politiknya. Artinya apa? Ada kepentingan partai-partai politik yang tidak sejalan dengan kepentingan umat. Yang saya maksud dengan kepentingan umat adalah rakyat, masyarakat, negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga terjadilah konflik-konflik politik yang tidak selesai, terjadilah konflik-konflik politik yang berdasarkan kepentingan, bukan berdasarkan kebangsaan. Nah, karena ini dianggap gagal, maka sistem demokrasi liberal dialihkan menjadi sistem demokrasi terpimpin, kembalilah pemangku kekuasaan yang ada di Indonesia itu kembali ke presiden. Di demokrasi terpimpin memiliki sistem pemerintahan yang di mana presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Jadi tidak ada lagi perdana menteri yang diangkat oleh presiden untuk mengurusi pemerintahan. Presiden memiliki hak menguasai pemerintahan dan menguasai negara. Jadi di demokrasi terpimpin ini sistem pemerintahannya berbeda. Kalau di liberal tadi, sistem pemerintahan liberal atau yang lebih dikenal dengan parlementer, dia menjadi presiden menjadi kepala negara tapi bukan kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah mereka yang menjabat sebagai perdana menteri. Sementara di demokrasi terpimpin, presiden sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Artinya terpusat, semua kegiatan itu terpusat oleh presiden. Sama halnya sistem pemerintahan hari ini. Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Nah, ini demokrasi terpimpin ini, demokrasi liberal ini dianggap gagal karena beberapa hal. Yang pertama, jatuh bangunnya kabinet ataukah jatuh bangunnya pemerintahan. Belum berakhir pemerintahannya, periodenya diganti karena dianggap gagal. Begitu ada 7 kabinet dalam kurun waktu 10 tahun. Dalam masa periode satu kabinet diatur dalam waktu 5 tahun satu kabinet. Tetapi di masa demokrasi liberal ada 7 kabinet dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun. Artinya memang sudah ada ketimpangan sistem pemerintahan dalam era demokrasi liberal. Karena itu dianggap gagal, kemudian dibentuklah, keluarlah dekret presiden 5 apa itu? Dekret presiden 5 Juli. Tanggal berapa itu? Juli 1959. Nah, sebelum terlalu jauh, saya akan masuk kepada struktur struktur politik dan ekonomi Indonesia pada demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Kemudian pembelajaran ini bertujuan untuk Anda mengetahui, siswa mengetahui. Silakan buka bukunya halaman 676 di situ 780 tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami perkembangan politik pada demokrasi terpimpin, mulai dari menuju demokrasi terpimpin, peta kekuatan politik nasional, perjuangan pembebasan Irian Barat atau Trikora, dan konferensi Malaysia atau Dwikora. Selanjutnya, memahami kebijakan dan sistem ekonomi pada masa demokrasi terpimpin terkait dengan Dewan Perencanaan Nasional dan deploasi mata uang serta deklarasi ekonomi. Jadi tujuan pembelajaran kita ini mau memahami tentang peta
dinamika politik. Apa itu dinamika politik? Dinamika politik itu membahas tentang proses bagaimana bergulirnya pemerintahan dalam kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi yang kita mau lihat di situ bagaimana sebenarnya cerita dalam pemerintahannya. Kita mau tahu bagaimana pemerintahan di era demokrasi terpimpin. Dan bagaimana ekonominya. Ekonomi itu ada dua, apakah pada saat itu sejahtera, tidak sejahtera, atau datar-datar saja. Itu yang kita mau pahami, itu yang kita mau gali secara dalam. Anda sudah kelas 12, artinya sudah high class. Dalam tahapan siswa, Anda ini sudah menjadi senior. Artinya apa? Tingkat pemahaman dalam menganalisis sesuatu itu sudah lebih dalam. Arah pengetahuannya lebih kritis memahami sebuah cerita. Dalam dinamika politik, kita akan membahas cakupan bahasannya adalah menuju demokrasi terpimpin. Saya sedikit mukadimahnya atau pengantarnya tadi dari proses pergantian demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin itu sebenarnya sudah gambaran umum bahwa bagaimana sih orang sampai di demokrasi terpimpin. Kalau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, misalnya kenapa sih bisa sampai di 6? Artinya kita harus lihat 5, 4, 3, 2. Nah, tadi menuju ke demokrasi terpimpin, saya sudah gambaran besarnya seperti itu. Ada ketimpangan secara politik karena partai-partai politik sudah tidak lagi berpikir tentang negara, tapi berpikir tentang partai masing-masing, kepentingan partai masing-masing. Dia mencoba untuk mengambil kekuasaan ini dari kepentingan partai masing-masing. Yang kemudian yang kedua, sistem stabilitas ekonomi tidak berjalan lancar. Kenapa? Karena pemerintah tidak memaksimalkan dirinya untuk berpikir tentang ekonomi. Itu tadi sekali lagi bahwa partai-partai politik yang ada di pemerintahan tidak berpikir secara negarawan, tapi berpikir tentang bagaimana kepentingannya, bagaimana dia puas dengan partainya, bagaimana partainya menguasai. Itu yang muncul sehingga ada blok-blok yang saling tidak cocok. Tidak, kalau bahasa awalnya materi kita, integritasnya tidak bagus. Kesesuaian, keserasian, kecocokan itu tidak berjalan, integritasnya tidak jalan, sehingga terjadi terus konflik dan menghabiskan waktu sehingga dianggap gagal. Itu sebenarnya kenapa ada cakupan bahasan bagaimana sih menuju demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin karena ada demokrasi liberal sebelumnya yang dianggap sistem dan struktur politik dan ekonominya gagal dalam pelaksanaan bernegara. Maka dikeluarkanlah Dekret 5 Juli 1959 untuk kembali ke sistem demokrasi terpimpin, sistem pemerintahannya terpusat pada presiden, yang kemudian kembali ke Republik Indonesia. Maksudnya di era parlementer Republik Indonesia Serikat. Nah, sekarang kita kembali undang-undangnya 1945. Kalau di parlementer, undang-undangnya undang-undang sementara. Nah, karena dianggap gagal juga membentuk undang-undang baru, maka di demokrasi terpimpin kita kembali ke Undang-Undang 1945. Jadi sebelumnya demokrasi liberal, Undang-Undang 1945 kita gunakan, demokrasi liberal, undang-undang sementara, Dewan Konstituante atau ke Dewan Perwakilan Rakyat dibentuk untuk membuat undang-undang baru pengganti undang-undang sementara. Tapi karena itu tidak terjadi, itu tidak terrealisasi, tidak terrealisasi, tidak terwujud. Nah, tidak terwujud, maka Presiden kembali ke Undang-Undang 1945 sampai hari ini.
Jadi Undang-Undang 1945 itu pernah tidak dipakai di zaman demokrasi liberal. Yang dipakai undang-undang sementara untuk membentuk undang-undang baru, karena tetapi dalam proses perjalanannya di demokrasi liberal, undang-undang baru tidak muncul selesai, tidak kunjung selesai, maka kembalilah kita ke Undang-Undang 1945. Sampai di sini pengantarnya, oke ya. Nah, selanjutnya peta kekuatan politik nasional. Dalam dinamika politik ada peta kekuatan politik nasional, berjuang untuk pembebasan Irian Barat atau Trikora, ada kemudian konfrontasi Malaysia atau yang dikenal dengan Dwi Kora. Ini sebenarnya istilah-istilah sejarah yang kemudian muncul menjadi sebuah istilah ilmiah yang akan Anda susah pahami ketika Anda tidak mengetahui ceritanya. Apa itu Dwi Kora? Apa itu Trikora? Nah, selanjutnya dalam perkembangan ekonomi ada 3 cakup bahasan yang kemudian kita harus selesaikan. Entah di pertemuan ini ataukah pertemuan yang akan datang. Intinya dalam cakupan bahasanya yang pertama Dewan Perancang Nasional, bagaimana ini secara keseluruhan Indonesia dirancang secara ekonomi. Yang kemudian devaluasi mata uang itu bagaimana mata uang Indonesia ini dianggap ada. Maksudnya dianggap ada, ditinggikan derajatnya. Karena coba kita lihat sekarang, $1, jadi dia punya dolar Amerika, $1 itu uang kita 14.000 lebih sekarang. Jadi $1 dia, uang terkecil Amerika $1, kita harganya di Indonesia 14.000. Coba. Artinya apa? Mata uang kita hampir tidak dianggap gitu. Tidak memiliki nilai untuk mereka. Coba kalau dia uang 1 lembarnya $100, kita di dompet kita berapa juta? Tidak muat lagi dompet kita dengan uang, dengan mereka uangnya hanya 1 lembar. Jadi kalau mau pergi beli mobil hanya cukup 10 lembar, dia dapat 1 mobil. Kalau kita mau pergi beli mobil, kalau tidak 1 kantong, tidak cukup 1 mobil. Itu yang dimaksud devaluasi mata uang. Devaluasi mata uang ini mau meninggikan nilai kekuatan uang kita. Bagaimana itu? Tentu dengan produk-produk, tentu dengan perancangan ekonomi yang dianggap bahwa mata uang Indonesia itu ada. Nah, kenapa ekonomi kita menurun? Karena memang mata uang kita tidak dinilai. Dibanding tetangga kita seberang sana yang diklaim Upin Ipin Malaysia, berapa? Dia RM1, uang terkecilnya dia RM1, kita 3.500 ya. 3.000 sampai 4.500. 4.000, 3.500 sampai 4.000 nilai tukarnya. Jadi dia RM1-nya, uang yang tidak dianggap menurut dia RM1, itu kita 3.500 di sini. Nah, ini yang menyebabkan kita terlihat miskin. Wow, dapat duit 1 juta di kantong misalnya. 1 juta di kantong itu kalau diringgitkan hanya berapa ringgit? Dia baru puluhan, kita sudah jutaan. Jangankan dolar. Ringgit saja kita sudah ribuan, ratusan ribu, dia masih puluhan hitungan uangnya. Apalagi dolar. Dolar baru dia puluhan, kita sudah jutaan. Coba kalau $1. Kalau $10 berarti berapa itu? 140.000 kan? Jadi kalau $100 selembar dia, $100 sama dengan 100.000 kita, berarti kita kenanya 1.400.000. Kalau $1.000 dia berapa? 14 juta kan? Hanya selembar duit mereka, kita harus 14 juta. Kalau 14 juta pecahan uang 10.000, 100.000, uang terbesar kita 100.000, artinya segini. Mereka 1 lembar. Nah, itu devaluasi mata uang. Kemudian deklarasi ekonomi. Ada yang dimaksud dengan
penyatuan ekonomi sehingga kita deklarasikan bahwa ekonomi kita, bahwa ekonomi kita itu seperti ini dan kemudian mau dimunculkan seperti ini. Untuk pengantar kemudian untuk lebih jelasnya dari menuju demokrasi terpimpin sampai ke dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin, saya punya video gambaran umumnya supaya Anda tahu. Untuk yang belum aktifkan videonya, silahkan aktifkan videonya. Muhammad Nasrul, Alif, Makbul, Masitu Asdar. Sebentar kita bincang-bincang persoalan apa yang Anda tidak pahami. Oke ya, ada saya video tentang sistem dan struktur politik ekonomi pada demokrasi terpimpin. Anda lihat dulu, Anda pahami. Ketika Anda tidak paham, kita bisa break discussion. Ada waktu break santai, kita diskusikan apa yang Anda anggap tidak paham. Sorry dulu ya. Kayaknya tidak. Ya, saya ulang ya.
Oke, cek. Ya, itu tadi pengantar. Mungkin terlalu cepat. Tapi itu pengantar. Anda mengetahui gambaran umum terkait persoalan demokrasi terpimpin. Sampai di sini kita bisa bincang-bincang persoalan apa masalahnya, apa yang Anda kita pahami, dan apa yang menurut Anda biasa via chat kalau tidak mau audio, ataukah kita masuk persoalan masalah yang kemudian muncul. Saya tanya dulu nih, sudah pegang bukunya semua ini? Kasih aktif nih semua moodnya, Cak. Sudah, Pak. Iya. Ya. Kasih aktif moodnya. Maksudnya volumenya muncul. Supaya kita bisa berinteraksi. Penting jangan ribut di situ, nah. Iya, Siapa dekat jalanan itu? Wah, saya sama menu bangkok. Oke. Anda belum Pak, paham. Iya, Muhammad Makbul. Saya kasih lagi coba video lain supaya Anda lebih paham. Supaya Anda lebih paham. Supaya Anda lebih paham apa sebenarnya itu demokrasi terpimpin secara detail. Karena setelah ini saya akan memberikan tugas kepada Anda terkait persoalan ini. Silakan dilihat. Oh, bukan ini. Suruh bukan itu. Tegero. Bukan. Mana ini? Satu. Tentang. Oke, silakan dilihat coba ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Aris. Hari ini Pak Aris akan belajar.
Ya, saya sudah tahu yang mana ini. Kini ibu telah. Mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Aris. Hari ini Pak Aris akan belajar dengan kalian dalam pelajaran sejarah kelas 12. Materinya adalah materi demokrasi terpimpin. Nah, seperti yang pernah kita bahas pada video sebelumnya di pendidikan.id, Presiden Soekarno. Nah, hari ini kita akan bicara tentang pelaksanaan dan penyimpangan. Ya. Nice. Tadi dah laptop. Jangan piano Pak, jangan piano. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Aris. Hari ini Pak Aris akan belajar dengan kalian dalam pelajaran sejarah kelas 12. Materinya adalah materi demokrasi terpimpin. Nah, seperti yang pernah kita bahas pada video sebelumnya di pendidikan.id, demokrasi terpimpin adalah sebuah demokrasi yang menitik beratkan sebuah kekuasaan di tangan satu pemimpin. Siapa? Yaitu Presiden Soekarno. Nah, hari ini kita akan bicara tentang pelaksanaan dan penyimpangan demokrasi terpimpin. Apa sih penyimpangan dan bagaimana sih pelaksanaan dari demokrasi terpimpin? Akan kita bahas pada video kali ini. Nah, jika kita bicara tentang demokrasi terpimpin, itu berlaku di Indonesia antara tahun 1959 sampai dengan 1966, yaitu dari dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 59 hingga jatuhnya kekuasaan Soekarno. Disebut sebagai demokrasi terpimpin itu karena demokrasi di Indonesia saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Soekarno, sehingga namanya demokrasi terpimpin. Terpimpin pada saat pemerintahan Soekarno adalah kepemimpinan pada satu tangan saja, yaitu tangan presiden. Nah, apa saja tugas dari demokrasi terpimpin? Sekarang kita akan bahas tugas atau pelaksanaan dari demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu harus mengembalikan keadaan politik negara yang tidak stabil sebagai warisan masa demokrasi parlementer atau liberal, sehingga keadaan pemerintahan atau politik pada selanjutnya akan lebih mantap dan lebih stabil. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah reaksi terhadap demokrasi parlementer atau liberal. Hal ini disebabkan karena pada masa demokrasi parlementer kekuasaan presiden itu hanya terbatas sebagai kepala negara. Sedangkan kekuasaan pemerintahan dilaksanakan oleh partai. Karena pada saat itu ada banyak sekali partai, tepatnya ada 7 partai dalam waktu 9 tahun, sehingga banyak sekali pergantian kabinet pada demokrasi liberal. Nah, dari adanya demokrasi liberal ini, demokrasi terpimpin ini, penataan kehidupan politik banyak sekali penyimpangan dari tujuan awal, yaitu demokratisasi yang menciptakan stabilitas politik yang demokratis menjadi sentralisasi, pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Ya, jadi tadi kalian sudah bicara tentang tugas dari demokrasi terpimpin untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan di demokrasi liberal, tapi dampaknya yaitu apa? Karena disebut sebagai terpimpin, maka muncullah sentralisasi, yaitu pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Nah, sekarang kita akan bahas pelaksanaan masa demokrasi terpimpin. Yang pertama adalah dalam demokrasi terpimpin itu kebebasan partai dibatasi. Terus kemudian pada masa demokrasi terpimpin, presiden cenderung berkuasa mutlak, berkuasa mutlak sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kemudian pada masa demokrasi terpimpin itu juga pemerintah berusaha menata kehidupan politik sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, karena kita tahu bahwa di Dekret
Presiden itu disebutkan bahwa tidak berlakunya UUDS, berlakunya kembali UUD 45. Maka pemerintah berusaha untuk menata kehidupan politik sesuai dengan UUD 45. Kemudian pelaksanaan masa demokrasi terpimpin juga ditandai dengan dibentuknya lembaga-lembaga negara antara lain seperti MPRS, DPAS, DPRGR, dan Front Nasional. Nah, setelah kita tahu tugasnya demokrasi terpimpin itu apa, dampak secara umumnya apa, dan pelaksanaannya apa, sekarang kita akan mengulik satu persatu. Setiap sebuah pelaksanaan sistem demokrasi ada yang namanya apa? Ada namanya kekurangan-kekurangan di dalamnya. Nah, apa saja kekurangan atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa pelaksanaan demokrasi terpimpin yang berkaitan dengan UUD 45 sebagai sebagai tuntunannya, tetapi banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Yang pertama yaitu penyimpangan masalah kedudukan presiden. Nah, berdasarkan UUD 45, kedudukan presiden itu berada di bawah MPR. Akan tetapi kenyataannya bertentangan dengan UUD 45 sebab MPRS tunduk kepada presiden. Nah, presiden menentukan apa yang harus diputuskan oleh MPRS. Hal ini tampak dengan adanya tindakan presiden untuk mengangkat ketua MPRS dirangkap oleh wakil Perdana Menteri 3 serta pengangkatan wakil ketua MPRS yang dipilih dan dipimpin oleh partai-partai besar serta wakil ABRI yang masing-masing berkedudukan sebagai menteri yang tidak memimpin departemen. Jadi di sini kita bisa ketahui lembaga tertinggi harusnya MPR. Lembaga tinggi adalah presiden, tetapi dalam demokrasi terpimpin MPR malah dipilih dan diangkat oleh presiden. Nah, maka kedudukan presiden pada masa demokrasi terpimpin itu sangat dominan sehingga MPRS berada di bawah presiden. Terus yang kedua, penyimpangan yang kedua yaitu mengenai pembentukan MPRS. Ya, jika kita pahami pada hal yang pertama tadi tentang kedudukan presiden yang sangat dominan, maka pada pembentukan MPRS, presiden juga membentuk MPRS berdasarkan ketetapan presiden atau penetapan presiden nomor 2 tahun 1959. Nah, tindakan tersebut bertentangan dengan UUD 45 karena berdasar UUD 45 pengangkatan anggota MPRS sebagai lembaga tertinggi negara harus melalui pemilihan umum sehingga partai-partai yang terpilih oleh rakyat memiliki anggota-anggota yang duduk di MPR. Nah, itu ya. Anggota MPR ditunjuk dan diangkat oleh presiden dengan syarat pada saat itu setuju kembali kepada UUD 45, setia kepada perjuangan Republik Indonesia dan setuju pada manifesto politik yang dikeluarkan oleh presiden. Nah, keanggotaan MPRS terdiri dari 61 orang anggota DPR, 94 orang utusan daerah, dan 200 orang wakil. Nah, tugas MPRS terbatas pada penetapan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Nah, itu bisa dilihat di sini, yaitu penyimpangan terhadap UUD 45 pada masa demokrasi terpimpin. Yang kedua adalah pengangkatan MPRS oleh presiden. Nah, sekarang yang ketiga, penyimpangan yang ketiga adalah pembubaran DPR dan pembentukan DPRGR. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan karena DPR menolak APBN atau rencana anggaran pembelanjaan belanja negara, rencana anggaran pendapatan belanja negara tahun 1960 yang diajukan oleh pemerintah. Presiden selanjutnya menyatakan pembubaran DPR dan sebagai gantinya Presiden membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPRGR. Nah, di mana semua anggotanya ditunjuk oleh Presiden. Coba Anda bisa membayangkan ya, DPR sebagai hasil dari pemilu yang dipilih langsung oleh rakyat itu ternyata dibubarkan dan diganti oleh DPRGR yang dibentuk sendiri oleh Presiden. Peraturan DPRGR juga ditentukan oleh Presiden, sehingga DPRGR harus mengikuti kehendak serta kebijakan pemerintah. Tindakan Presiden tersebut bertentangan dengan UUD 45 sebab berdasarkan UUD 45 Presiden tidak membubarkan DPR. Ya itu ya. Nah, kemudian apa saja tugas-tugas dari DPRGR? Menurut peraturan pemerintah yang dikeluarkan keputusan presiden yaitu tentang pembentukan DPRGR, maka tugas DPRGR di sini adalah satu, melaksanakan manifesto politik
Yang kedua itu mewujudkan amanat penderitaan rakyat. Yang ketiga adalah melaksanakan demokrasi terpimpin. Nah, sudah 3 nih penyimpangannya. Sudah paham belum? Ya, Pak Aris akan ulangi. Yang pertama adalah apa? Posisi atau kedudukan presiden. Yang kedua adalah apa? Pembentukan MPRS. Yang ketiga apa? Yaitu tentang pembubaran DPR. Sekarang kita mulai penyimpangan. Ya sedikit lagi biar selesai dulu ini baru kita tutup. Karena enggak. Ya. Dari demokrasi terpimpin yang keempat. Yang keempat itu apa? Yang keempat adalah pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Ya, Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau dikenal dengan DPAS dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959. Lembaga ini diketuai oleh Presiden sendiri. Keanggotaan DPAS terdiri dari 1 orang wakil ketua, kemudian 12 orang wakil partai, kemudian 8 orang utusan daerah, dan 24 orang wakil golongan. Tugas dari DPAS itu sendiri adalah apa? Memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan pengajuan usul kepada pemerintah. Pelaksanaannya, kedudukan DPAS juga berada di bawah pemerintah atau di bawah Presiden, sebab Presiden adalah ketuanya. Hal ini disebabkan karena DPAS mengusulkan dengan suara bulat agar pidato Presiden pada hari kemerdekaan 17 Agustus 59 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita yang dikenal dengan Manifesto Politik Republik Indonesia atau Manipol ditetapkan sebagai GBHN berdasarkan Peraturan Presiden nomor 1 tahun 1960. Nah, dari inti dari Manifesto Politik atau dikenal dengan Manipol USDEK ini, USDEK itu kepanjangan dari Undang-Undang Dasar 45, terus kemudian sosialisme, U-nya itu Undang-Undang Dasar, S-nya itu sosialisme, kemudian D-nya itu adalah demokrasi terpimpin, E-nya itu adalah ekonomi terpimpin, dan K-nya adalah kepribadian Indonesia. Nah, dalam sistem Manipol USDEK ini banyak sekali namanya gambaran-gambaran untuk menyelenggarakan sistem kenegaraan di Indonesia, sehingga dikenal juga pidato Presiden ini sebagai GBHN yang dikenal sebagai Manipol USDEK, yaitu yang keempat. Penyimpangan yang kelima tentang demokrasi terpimpin itu terletak pada pembentukan Front Nasional. Ya, Front Nasional dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 13 tahun 59. Front Nasional merupakan sebuah organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 45. Tujuannya adalah segala bentuk potensi nasional menjadi kekuatan untuk menyukseskan pembangunan. Front Nasional dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno itu sendiri. Tugas dari Front Nasional adalah satu, menyelesaikan revolusi nasional. Yang kedua, tugas dari Front Nasional adalah melaksanakan pembangunan, dan yang ketiga adalah mengembalikan iringan. Nah, sudah 5 ya. Jadi tadi sudah yang pertama, diingat-ingat apa penyimpangannya? Posisi atau kedudukan Presiden. Yang kedua, apa? Pembentukan MPRS. Yang ketiga adalah pembubaran DPR-GR. Yang keempat adalah apa tadi? Iya, pembentukan DPAS. Yang kelima adalah pembentukan Front Nasional. Sekarang kita menuju penyimpangan yang keenam. Penyimpangan keenam dari demokrasi terpimpin adalah pembentukan Kabinet Karya. Nah, pada tanggal 9 Juli 59, Presiden membentuk Kabinet Kerja. Ya, sebagai wakil presiden diangkatlah Insinyur Juanda. Hingga tahun 1964 kabinet kerja atau kabinetnya Juanda ini mengalami 3 kali perombakan atau reshuffle. Kabinet ini punya program kerja. Yang pertama adalah mencukupi kebutuhan sandang pangan. Yang kedua, program kerjanya adalah menciptakan keamanan negara, dan yang ketiga adalah mengembalikan Irian Barat. Ya, jadi penyimpangan yang keenam dari sistem demokrasi terpimpin adalah pembentukan kabinet kerja. Penyimpangan yang ketujuh dari sistem demokrasi terpimpin adalah keterlibatan PKI dalam ajaran Nasakom. Ya, perbedaan ideologi dari partai-partai yang berkembang pada masa demokrasi parlementer itu menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdampak pada terancamnya persatuan di Indonesia. Pada masa demokrasi terpimpin, pemerintah mengambil langkah untuk menyamakan pemahaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menyampaikan ajaran namanya Nasakom. Apa itu Nasakom? Singkatan dari nasionalis, sosialis, agama, dan komunis. Nah,
tujuan utamanya adalah untuk menggalang persatuan bangsa. Loh, Pak, Nasakom itu dari mana? Ya, jadi adanya nasionalis, agama dan komunis, ada sosialis ya, tapi dilebur pada waktu itu dihapuskan oleh Soekarno. Yaitu karena apa? Ada 4 partai besar yang memenangkan pemilu dan memiliki massa, yaitu PNI, Masyumi, NU dan PKI. Maka dianggap 4 partai ini sebagai mewakili 4 ajaran yang akhirnya menjadi yang namanya Nasakom tadi, nasionalis, sosialis, agama dan komunis. Nah, Nasakom itu merupakan cermin paham berbagai golongan dalam masyarakat. Presiden yakin bahwa dengan menerima dan melaksanakan Nasakom, maka persatuan Indonesia akan terwujud. Ajaran Nasakom mulai disebarkan pada masyarakat. Dikeluarkannya ajaran Nasakom sama saja dengan upaya untuk memperkuat kedudukan presiden. Sebab jika menolak Nasakom sama saja dengan menolak presiden. Ya. Kelompok yang kritis terhadap ajaran Nasakom adalah kalangan cendekiawan dan ABRI. Upaya penyebarluasan ajaran Nasakom dimanfaatkan oleh PKI untuk untuk menggalang, untuk mengemukakan bahwa PKI merupakan barisan terdepan dari Nasakom. Keterlibatan PKI tersebut itu menyebabkan ajaran Nasakom menyimpang dari ajaran kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menggeser kekuasaan pemerintah serta menggeser kedudukan Pancasila dan UUD 45 serta tanda kutip itu merongrong kekuasaan dari pemerintah yang sah. Nah, selain itu PKI juga mengambil alih kedudukan dan kekuasaan dari pemerintah. Nah, PKI berhasil meyakinkan presiden bahwa Presiden Soekarno tanpa PKI akan menjadi lemah terhadap TNI. Ya itu ya. Juga ada yang ke-8 tentang penyimpangan dari demokrasi terpimpin, yaitu adanya ajaran resopin. Nah, adanya ajaran resopin. Apa itu resopin? Tujuan adanya ajaran resopin yaitu revolusi sosialisme Indonesia dan pimpinan negara harus dicapai melalui revolusi, dijiwai oleh sosialisme dan dikendalikan oleh satu pimpinan nasional, yaitu yang disebut sebagai Panglima Besar Revolusi, yaitu Presiden Soekarno. Nah, Ya, saya pikir itu tentang pendalaman materi terkait struktur politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Ini semakin banyak yang hilang kayaknya. Nah, selanjutnya coba kita buka bukunya, halaman tugasnya. Saya akan, jadi saya tidak konfirmasi lagi ke Classroom. Tugasnya halaman 102, latihan uji kompetensi. Setelah dikumpul itu, di hari yang sama juga kita akan ujian tengah semester untuk sejarah wajib. Oke? Sudah lihat semua? Iya, Pak. Oke. Jadi kalau setelah melihat film itu, video share tadi yang Bapak sampaikan, dalangnya persoalan, silahkan baca bukunya di sejarah wajib. Pada pembahasan sistem dan struktur politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Ada kesimpulannya di situ. Setelah Anda menjawab kesimpulannya, silahkan masukkan di Classroom. Kemudian minggu depan kita ujian tengah semester. Oke? Masih ada pertanyaan? Kalau tidak, angkat jempol saja. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.